Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau akrab kita sapa KDM adalah gubernur yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan mempunyai sifat kedermawanan yang tinggi. Pada video kali ini kita akan coba menayangkan bagaimana kedermawanan dan sifat sosial yang tinggi dari Kang Deddy Mulyadi terhadap seluruh masyarakat di Jawa Barat. Baik sahabat semua, berikut tayangannya. KDM sampai nggak kuasa nahan air mata melihat seorang anak yang menanggung beratnya kehidupan. Di usia sekecil itu, yang harusnya bermain dan tertawa, dia malah harus jadi ibu buat adiknya sendiri. Nih, sini. Namanya siapa? Sini. Oh, namanya Saha. Sekolah di mana? SD. SMP kelas? SMP tuh masih kelihatan anak-anak. Ya kan, makanya aku kelihatan kayak SD kelas 3. Ini umurnya SD kelas 1. Jadi sekarang Nente mengganti posisi mama, ngasuh adiknya. Ya Allah ya Rabbi. Ngasih posisi mama, ngasuh adiknya ini. Mamanya udah berapa hari perginya? Nggak sedih ditinggalin mama? Nah, jadi sekarang ngasuh ini. Bapaknya masih kerja di pabrik. Sedih banget ya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Pak Camat, ini kondisi warga kita ini. Kalau bersyukur dan memanfaatkan kerja di perusahaan segitu sih masih lumayan hidup di desa. Tapi karena ingin bangun rumah, emang hutangnya kemana wae? Hutangnya ke rentenir Berapa? ribuan. Terus yang tahu itu sih, kalau yang lainnya saya nggak tahu. Ada 5 juta? Lebih ke rentenir aja 6 juta. Nah, terus? Kalau ke minuman mungkin ada 5 juta. Karena kebiasaan ngambil. Jadi berapa totalnya? Jadi tadinya dia nggak mau pergi Saudi. Ya udahlah cukup. Mau nggak telepon? Saya bayarin hutangnya balik lagi, urus anak. Kades, nanti oleh Pak Kades cek hutangnya berapa, sok saya bayarin hutangnya, dia balik lagi nggak usah pergi ke Saudi urus anak-anaknya. Tapi rubah pola hidupnya, ini kan akibat pola hidup. Coba meninggalkan anak segede gini, ini anak perempuan yang harus meninggal. Kasihan. Nenek nggak? Sini. Neneknya pengen mamanya pulang nggak? Ayo dipetekin ini. Sini neneknya. Hah? Pengen mamanya balik lagi? Ya? Pengen mamanya pergi ke Saudi? Pengen balik lagi? Kan kasihan. Iya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Bapak Aing melihat seorang pedagang gorengan bernama Wartono, perantau asal Indramayu. Wajahnya sendu. Dagangannya masih banyak, sementara uang yang terkumpul baru Rp14.000. Dengan mata berkaca-kaca, ia bercerita sudah 2 tahun tidak pulang kampung karena penghasilannya pas-pasan. Hati Bapak Aing tertegun. Ia memborong semua gorengan dan membagikannya. Wajah Wartono sedikit lebih tenang. Setidaknya malam itu, ia bisa membawa pulang beras untuk makan sahur keluarganya. Namun kenyataan lebih pilu terungkap saat berbincang di mobil. Kontrakannya 2 bulan menunggak sebesar Rp800.000, dan ia memiliki utang Rp500.000 kepada tetangga. Dalam kondisi dagangan sepi, hatinya diliputi kecemasan. Takut hutangnya tidak terbayar. Tanpa banyak kata, Bapak Aing memberinya sejumlah uang untuk melunasi utang, membayar kontrakan, dan menambah modal usaha. Seketika tangis Wartono pecah, ia bersimpuh di pangkuan Bapak Aing. Tak menyangka, Allah mengirimkan rezeki melalui tangan hambanya. Kepedulian yang tulus dapat menjadi harapan bagi mereka yang hampir putus asa. Ini untuk bayar kontrakan, dan ini untuk bayar ke warung, serta ada sisa untuk tambahan modal baru. Siang itu, saat Bapak Aing sedang belusukan ke perkampungan, langkahnya mendadak terhenti melihat seorang wanita tua berjalan bungkuk, memikul karung kecil. Spontan hati Bapak Aing terenyuh dan langsung menghampirinya. Beliau adalah Nenek Dasem, usia 95 tahun, yang ternyata sedang mencari rongsokan di sisa tenaganya. Sejenak Bapak Aing tertegun sambil membantu mengambil barang bekas itu. Terbersit tanya dalam hati, kemana suami dan anaknya? Disinilah kisah pilu itu tercurah. Sejak usia 39 tahun sang suami meninggal, dan kini ia hanya menumpang di rumah menantu. Karena khawatir akan lalu lalang kendaraan, Bapak Aing memutuskan mengantarnya pulang. Di sepanjang jalan, Nenek Dasem berkisah bahwa hampir setiap hari ia mengumpulkan rongsokan demi membantu cucunya yang masih sekolah. Khawatir anak cucunya tidak bisa makan, meski itu bukan lagi kewajibannya. Rasa kagum pun menyeruak di hati Bapak Aing. Tanpa berlama-lama, Bapak Aing mengajaknya ke warung untuk memenuhi semua kebutuhan dapur. Luar biasa. Beras, kopi, minyak goreng, Inilah hingga telur ayam 4 kg diborong dari untuknya.
Kebaikan ini mengingatkan sang nenek pada sosok Dedi Mulyadi yang dulu pernah memberinya modal usaha. Namun ia tak menyadari bahwa orang di hadapannya adalah sosok yang selama ini ia panjatkan dalam doa. Sebelum berpisah, Bapak Aing menyodorkan sejumlah uang sambil berucap lembut. Nenek ingin ketemu Dedi Mulyadi? Ini saya Dedi Mulyadi, Nek. Seketika ia menggenggam erat tangan Bapak Aing dengan penuh bahagia. Seolah tak percaya, di tengah sunyinya hidup, Allah mempertemukan kembali orang yang selalu hadir di setiap sujud doanya. Kemiskinan tak akan mampu melunturkan kasih sayang seorang nenek kepada cucunya. Teruslah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang sedang kita jawab melalui tangan kita sendiri. Bapak dari mana? Rawat. Mau kemana? Sebelah. Sopir? Ya. Rumahnya mana? Ini KDM menyamar sebagai preman Mana? ini. Ada. Wah, ada bawa apa? Rentas. Bapak tahu nggak kalau parkir di sini harus bayar? Ya biasanya ada tukang parkirnya kalau di pom. Kalau di pomnya suka ada tukang parkirnya. Nggak harus bayar sama saya. Ah, udah kayak gitu. Kan saya yang pegang wilayah sini, Pak. Iya. Ini wilayah sini saya pegang, Pak. Bapak tidur di sini, tempat sini harus bayar, Pak. Nggak tahu sih. Kalau nggak bayar banyak kempes loh, Pak. Bayar, Pak. Ini belum bongkar, belum makan. Berapa itu duitnya, hitung dulu. Dapat. Berapa? 200. Berapa? 180. Duit Bapak segini ya? Loh. Kok kecil banget sih? Bapak nggak jujur sama saya. Ya mah. Ya masa Bapak cuma 182.000? Setelah bapak sopir truk keluar, diam-diam, KDM memasukkan uang ratusan ribu ke dalam kantong plastik merah milik bapak sopir truk untuk menguji kejujurannya. Jadi ini kalau saya ambil uang preman sini, kasihin sama Bapak. Ya, saya ambil Pak ya. Jangan kelihatan melamun dong, kalau Bapak nggak ridho, saya rekit. Hah? Bapak ridho ya? Udah Pak. Ya, 180.000 saya ambil Pak. Ya. Nanti kalau nanyain siapa yang minta duit di sini, Om Rudi. Ya, Om Rudi preman sini. Rudi ceritanya ini. Setelah masuk ke dalam mobil truk, sejenak bapak sopir ini melamun, lalu membuka kantong plastik merah miliknya. Bapak sopir truk terkejut kebingungan ini, uang milik siapa? Ada duit ini. Apa itu Pak? Ya, ada duit banyak. Dari mana itu Pak? Kurang tahu. Loh, Bapak tadi katanya akunya bawa duit sedikit. Iya. Yang siapa, Pak? Ya Pak. Ada uang siapa, Pak? Hah? Tadi. Ini masa kembali kok jadi uang jadi lebih begini. Bapak bawa uang kali Pak. Enggak. Bapak bawa uang kali. Uang dari mana? Nah, terus kalau itu bukan uang Bapak, rencana Bapak bagaimana? Kurang tahu. Nah, itu kan bukan uang Bapak toh? Bukan. Di plastik kan bukan uang Bapak. Iya. Nah, kalau di plastik itu bukan uang Bapak, Iya. rencana Bapak uang itu bagaimana? Uang ini. Nah, kan itu bukan uang Bapak. Iya. Bapak. Karena di plastik kan, Iya. Bapak tidak merasa punya uang itu. Iya. Nah, Bapak rencananya mau gimana? Ya kalau ada yang mau saya kasih, kalau ada yang Kalau ada yang mau, Iya. Bapak kasih. Iya, kalau ada yang ngaku mah. Ini Oh, Bapak Tuan ini kalau ada jujur yang sekali. aku, Bapak kasih. Iya. Karena Karena dia tahu itu bukan uang dia. karena itu bukan uang Bapak. Iya. Bapak kan butuh. Iya. Iya. Bapak kan butuh kan? Iya. Bayar SIM 1.200.000 pinjam ke saudara. Iya. Kenapa nggak Bapak ambil buat bayar SIM? Ya nggak tahu soalnya uang dari mana? Karena bukan uang Bapak. Iya. Mau dikasihin, Iya. mau dititipin. Dititipin tuh Pak sama yang punya pom bensin Pak. Oh, pom bensin. Tuh sama pegawai pom bensin. Nanti takut ada yang nyari mungkin. Iya. Bapak karena takut ngambil uang yang bukan haknya ya Pak ya? Iya. Nggak tahu sih orang kadang Oh, Bapak lebih baik nggak bawa uang pulangnya ya? Daripada ngambil uang orang kan? Iya. Ya udah Bapak jujur banget. Pak, Iya. ini duit untuk bayar SIM Bapak. Nah, ini dia. Mengharukan sekali. Dan bekal Bapak anak Bapak sekolah. Ya, ini saya tambah lagi. Ya, Gimana sih, Pak? ya. Pokoknya yang sehat, ya. Jaga diri baik-baik. Luar biasa Kang Dedi. Sangat-sangat mengharukan. Ini buat anak lagi sekolah. Alhamdulillah. Ini buku. Ya Allah. Untuk anak lagi sekolah. Pak Dedi. Itu foto Pak Dedi ya? Pak Dedi. Oh, ini foto Pak Dedi. Ibu tahu fotonya? Pak Dedi ya, Pak. Bukan. Pak Dedi. Bapak punten, Bapak buka etan, Pak. Bukan, saya bukan. Itu fotonya aja buku. Kebetulan aja. Teman saya sumbangan. Sumbangan dari teman saya tuh. Alhamdulillah. Nah, bukan. Ah. Ya, ini bu, kita ibu sini ya. Ini beras. Ini beras. Mana yang kelas 1 mau sekolah? Nah, waktunya cukup nggak? Nah, Nah, itu. itu.
Kambingnya mana? Lagi diambil. Di Pohon. Yang penting kan sudah ada tas, buku, sepatu, udah cukup. Ambil sekolahnya di mana? kan lagi diambil. Diambil ya. Agak cepetan, saya terlalu lambat mau ke Bandung. Bapak, aku mirip yang di situ, Pak. Yang siapa? Pak Dedi. Oh ya bukan. Iya kali, Pak. Bukan, Coba Pak. Bapak lihat, Pak. Enggak bukan. Benar. Tadi itu suka pakai itu. Benar, Bapak. Bukan. Benar. Saya bukan. Bukan. Itu aja ibu jangan mikirin tadi uang kambing aja balikin. Ntar dulu saya. Ya. Bukan, uang kambing aja balikin. Iya, kali, Nanti ibu Bapak, fitnah-fitnah Bapak. saya loh, nggak boleh bu. Enggak, saya nggak fitnah kayak iya benar, Pak. Iya bukan. Ibu ini. Benar ini, Bapak. Bukan, bukan. Saya bukan bu. Saya Yudi. Saya Yudi. Benar, Dulu, Bapak, jangan maaf, bawa-bawa, benar saya Yudi Pak. mau yang Saya punya, pengen Pak. ketemu Bapak satu kali Iya, ya, Pak. saya Yudi mau bikin pabrik ayam bu di sana. Iya, Bapak kali Bapak Pak Dedi kali. Bukan, Benar, Pak. Bapak, benar kali Bapak Pak Dedi. Bapak Bapak jangan benar, Bapak. Emang nggak usah. Terima kasih, Pak. Ya terima kasih Pak. Bapak udah baik sama saya. Enggak. Ibu yang baik. Ibu ngurusin anak orang, ngajarin ngaji setiap hari. Terima kasih. Ibu bersyukur terhadap apa yang diberi. Bapak, terima kasih. Ya. Ya. Ibu selalu bersyukur apa yang didapat. Berterima kasih pada orang yang membantu. Tidak semua orang punya jiwa ini. Ya. Ya Allah, Pak. Bapak jangan umur, Pak. Banyak rezeki, ya Allah. Nah, ibunya bangun. Ya, mana uangnya? Ini. Ya. Ini uang ibu kan? Ini ambil lagi uang. Ya. Kambingnya nggak usah. Udah buat ibu, buat anak-anak. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak. Ikhlas ya. Bapak jangan tolongan, Bapak. Jangan Bapak tolongan. Ya, pengen keliling aja. Luar biasa. Ini betul-betul mengharukan. Inilah yang membedakan KDM atau Kang Deddy Mulyadi dengan kepala daerah yang lain mungkin ya. Di samping beliau itu pekerja keras, jujur, dan amanah. Beliau juga mempunyai rasa empati yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi, dan suka membantu dengan siapapun yang membutuhkan. Luar biasa. Makanya tidak salah lagi kalau KDM kemanapun beliau pergi selalu dikerumuni oleh rakyat banyak. Dan seakan-akan itu menyambut seorang pemimpin yang didamba-dambakan oleh masyarakat di Indonesia. Baik, sahabat semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.